Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring online di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga saya dan kalian semuanya, kita semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara ditinjau dari aspek budaya. Setiap masyarakat melahirkan kebudayaan, tak terkecuali masyarakat praaksara. Hal tersebut terbukti dari artefak-artefak temuan para arkeolog. Jika dilihat dari peningkatan hasil budayanya, zaman praaksara ini dapat digolongkan dalam dua kurun waktu, yaitu zaman batu dan zaman logam. Jadi bisa dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita bahas satu persatu mulai dari zaman batu. Mengapa disebut zaman batu? Zaman batu adalah masa di mana masyarakatnya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu dibedakan menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Zaman batu tua kata atau paleolitikum ya. Jadi zaman batu tua atau paleolitikum ini berasal dari dua kata, yaitu paleo yang berarti tua dan litikum dari akar kata litos yang berarti batu. Oleh karena itu, zaman paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, peralatan digunakan terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Di Indonesia, hasil-hasil kebudayaan pada masa Paleolitikum ditemukan di sekitar daerah Pacitan, dan Ngandong, kedua daerah tersebut di Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil budaya zaman batu tua dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kemudian Mesolitikum atau zaman batu madya. Zaman ini disebut zaman batu madya atau zaman batu tengah. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosin atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Peninggalan zaman ini banyak ditemukan di sekitar pantai, tepi sungai, dan danau. Kegiatan masyarakatnya adalah berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Alat-alat yang digunakan pun pada zaman Mesolitikum masih menyerupai alat-alat Paleolitikum. Kemudian zaman Neolitikum atau zaman batu madya. Zaman Neolitikum atau zaman batu madya. Kebudayaan zaman Neolitikum sudah lebih maju jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Kemajuan tersebut seiring dengan datangnya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan di Tiongkok Selatan ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Pola hidup masyarakat pada zaman ini sudah menetap. Mereka mulai bercocok tanam dan beternak. Alat-alat yang digunakan pun sudah diasah sehingga menghasilkan alat yang indah dan bentuk yang halus. Menurut alat-alat yang ditemukan, kebudayaan pada zaman Neolitikum dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Selanjutnya, zaman batu yang keempat adalah Megalitikum atau zaman batu besar. Mega itu besar.
Zaman megalitikum disebut juga zaman batu besar. Zaman megalitikum banyak menghasilkan bangunan dari batu besar sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Ya, ini yang perlu kita kritisi para siswa sekalian, memuja roh nenek moyang. Jadi sedangkan kita selaku orang muslim, kita tidak boleh memuji itu hanya kepada Allah SWT. Dalam sholat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi kita memuji itu hanya kepada Allah. Sifatnya pujian yang kita ajukan kepada Allah. Ya. Jadi ini masa-masa dulu yang memuja roh-roh nenek moyang. Ya. Ini dalam agama kita dilarang hal seperti ini. Ya. Kita sebagai muslim beribadah dan memuji hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi batu-batu tersebut tidak dikerjakan secara halus, melainkan hanya diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Kebudayaan megalitikum berlangsung hingga zaman logam. Nah ini. Jadi sekali lagi, kita mempelajari ini semua itu hanya untuk melihat sejarah saja. Ya. Sejarah. Adapun peninggalan-peninggalannya berupa menhir, batu dan seterusnya itu tidak perlu kita perdalam-dalam lagi. Zaman berikutnya setelah kita belajar zaman batu besar adalah zaman logam. Zaman logam adalah masa di mana masyarakatnya sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Kemampuan nenek moyang kita membuat benda-benda dari logam diperoleh dari orang-orang yang bermigrasi ya, yang artinya bermigrasi itu yang datang dari tempat lain, Dongson Vietnam. Peralatan logam selain digunakan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari juga dimanfaatkan sebagai alat upacara yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Ini juga tidak perlu kita turuti. Jadi kekuatan magis pada alat-alat atau benda-benda entah itu apapun juga, batu-batu yang kemudian dikeramatkan, ini semuanya tidak diajarkan dalam Islam. Ya. Jadi hal seperti ini yang sekedar untuk pengetahuan, tapi tidak perlu kita perdalam semakin jauh. Ya. Jadi untuk pemujaan, menganggap bahwa benda itu memiliki kekuatan magis, bisa memberikan kehebatan, kemampuan, bisa tidak dipukul, tidak sakit, dan seterusnya, itu semuanya tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Contohnya Rasulullah SAW ketika jihad, beliau terluka pada perang Uhud. Ya. Gigi jari beliau sampai tanggal, ya. Baju besi yang beliau pakai yang di itu sampai tembus. Ya. Beliau mengalami luka dan berdarah-darah. Padahal beliau seorang nabi. Jadi tidak perlu pakai benda-benda yang bisa membuat tubuh kita kebal. Itu tidak diperdengarkan dalam syariat agama kita. Zaman logam ini dapat dikelompokkan menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga. Pada zaman ini manusia mulai menggunakan tembaga sebagai bahan pembuatan peralatan. Namun di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia ini tidak ditemukan hasil kebudayaan zaman tembaga. Jadi di Indonesia tidak ditemukan hasil dari zaman tembaga tadi di Asia Tenggara ini. Entah di tempat yang lainnya. Yang berikutnya zaman perunggu. Pada zaman ini manusia tidak menemukan logam campuran sifatnya lebih keras dari tembaga, yaitu perunggu. Artinya manusia telah menemukan, ya. Saya ulang lagi, bahwa pada zaman ini manusia telah menemukan logam campuran yang sifatnya lebih keras dari tembaga, yaitu perunggu. Yaitu perunggu ini percampuran antara tembaga dan timah. Hasil budaya terpenting dari zaman perunggu adalah kapak, corong, dan nekara. Nekara ya, bukan neraka, nekara. Kapak, corong, dan nekara. Nah, kapak corong adalah kapak logam yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan Irian dekat Danau Sentani. Karena bentuknya yang mirip dengan sepatu, kapak sorong disebut dengan kapak sepatu.
Kapak ini biasa digunakan sebagai alat upacara atau tanda kebesaran dari kepala suku dan para pemimpin masyarakat pada masa itu. Yang berikutnya adalah zaman besi. Zaman besi adalah masa ketika manusia telah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang dalam cetakan sehingga menjadi alat yang dipergunakan. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini memiliki bentuk yang sempurna. Hasil budaya yang berasal dari masa ini misalnya kapak, sabit, pisau, cangkul, pedang, tongkat, dan tembilang. Daerah tempat ditemukan peralatan yang terbuat dari besi antara lain daerah Bogor, Wanasari, Wonosari maksudnya ya, Ponorogo, dan Besuki. Zaman besi ini menandakan zaman terakhir dari zaman prasejarah. Jadi dari zaman besi ini menandai bahwa zaman prasejarah telah berakhir. Telah berakhir. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, inilah zaman masa praaksara yang ada di Indonesia ditinjau dari aspek budayanya. Dan yang perlu diingat anak sekalian bahwa setelah kita sedikit mengulas zaman praaksara itu aksara itu kan huruf ya, tulisan. Jadi zaman sebelum adanya tulisan. Jadi bisa dikatakan bahwa belum dikenal alat-alat tulis kan, di situ kan tadi hanya zaman batu-batu yang digunakan untuk bercocok tanam dan seterusnya. Jadi belum ditulis dikenal alat-alat tulis, maka dikatakan praaksara. Pra itu sebelum. Jadi sebelum dikenal adanya tulisan-tulisan seperti yang kita rasakan di masa ini. Nah, pada masa praaksara itulah manusia belum mengenal yang namanya adat istiadat, ya. Belum mengenal adanya tulisan, masih betul-betul masyarakat yang terbelakang. Hidup ya sekedarnya saja. Istilahnya hidup hanya menggantungkan dari alam. Mereka belum bisa berusaha. Ya. Mungkin bercocok tanam atau seterusnya belum dikenal seperti sekarang ini. Masih sangat sederhana, berburu dan seterusnya itu kehidupan mereka. Bebas. Nah, inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun perlu kalian ingat bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang tidak harus di sekolah. Artinya, di saat seseorang mengkondisi seperti pandemi saat ini, kita tidak bisa belajar tatap muka di sekolah. Namun karena kemajuan teknologi, kita bisa melakukan pembelajaran lewat daring, jaringan online. Ini yang perlu kita syukuri bersama. Oleh karena itu, manfaatkanlah sarana-sarana yang ada di sekitar kalian untuk selalu belajar. Misalnya lihat buku-buku referensi atau internet, ya. Buku-buku agama yang sudah dikirim dan seterusnya itu bisa kalian baca. Ya. Apalagi nanti sebentar tadi Ramadan, ya. Maka manfaatkan waktu-waktu kalian untuk banyak-banyak belajar, terusnya membaca Al-Qur'anul Karim, beribadah, berdoa. Ya. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa melalui tahapan pembelajaran yang biasa yaitu tatap muka atau offline. Tentu akan lebih menarik bisa bertatap muka, bisa saling mengenal, ya. Tidak seperti sekarang ini. Nah, latihan dengan cara membaca-baca buku referensi tadi akan menumbuhkan sikap gemar membaca, rasa ingin tahu, dan mandiri dalam diri kalian. Jadi tidak bersikap kekanak-kanakan lagi. Ketika nanti kalian sudah kembali ke madrasah, maka kedewasaan dituntut, mandiri, tanggung jawab, penuh dengan suasana yang baik. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, terus belajar, jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar pandemi ini dapat segera berakhir anak-anak sekalian. Dan kita bisa melalui nantinya pada KBM di awal pembelajaran atau awal tahun istilahnya, kita bisa melalui dengan tatap muka.
tidak lagi dengan daring seperti yang kita rasakan sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kondisi, banyak berdoa dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.